lagi ya, terutama ini yang baru bergabung ya. Bagaimana membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Hal yang pertama yang penting dibuktikan adalah pembuktian bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Tadi kita menolak ajaran ya, ajaran kelompok tertentu, pandangan tertentu yang mengatakan Roh Kudus itu bukan pribadi. Roh Kudus itu hanya suatu kuasa atau tenaga yang keluar dari Tuhan atau yang bersumber dari Tuhan. Kita tolak juga ajaran yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukanlah Tuhan. Ya, Roh Kudus itu bukanlah Tuhan. Kita tolak juga ajaran itu. Kemudian yang mengatakan juga bahwa Roh Kudus dengan Yesus itu adalah dua hal pribadi yang sama. Ya. Jadi hanya memanifestasi. Bapa memanifestasi sebagai pencipta, berperan sebagai pencipta. Yesus ya anak yang pribadi yang kedua ya manifestasi sebagai penyelamat. Roh Kudus manifestasi sebagai penyelamat, sebagai penghibur. Nah, jadi punya peran yang berbeda, bukan berarti ada tiga pribadi, hanya satu pribadi. Ya, Bapa ketika Yesus menyatakan diri, maka pribadi Bapa itu adalah Yesus. Ketika Yesus menyatakan diri, nah dia juga pribadi dari Bapa, ataupun Roh Kudus adalah pribadi dari Yesus. Nah, kita sudah kita dengar ada video ya yang mengatakan Yesus adalah Roh Kudus adalah Yesus. Jadi tidak ada tiga pribadi ya yang kekal. Hanya ada satu pribadi dan satu roh. Ya, Bapa itu pribadi hanya satu, yaitu pribadi hanya satu saja. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Jadi hanya satu pribadi. Ya, tentu kita harus menolak ajaran ini. Dengan cara bagaimana? Ya, terlalu banyak dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya, Roh Kudus adalah pribadi. Nah, kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Alkitab, tidak percaya kepada Yesus, mereka menolak Roh Kudus sebagai Tuhan, itu masih kita maklumi, ya. Ya, karena mereka belum dikaruniakan untuk mengerti dan pemahaman. Tapi kalau itu ada di lingkungan atau di komunitas Kristen yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya ya kuasa yang keluar dari Tuhan, bukan pribadi, atau mengatakan Yesus adalah Roh Kudus adalah Yesus. Nah, ini harus ajaran seperti ini harus kita tolak. Ya, tolak. Menurut saya bukan saja itu keliru tapi itu sesat. Oke. Nah, jadi sudah dijelaskan bukti-bukti Roh Kudus adalah pribadi. Sudah dijelaskan yang pertama, Roh Kudus itu memiliki pikiran seperti Bapa memiliki pikiran, anak punya pikiran, Roh Kudus juga punya pikiran. Ya, inteligensi atau intelek lah ya, intelek. Memiliki pikiran. Kemudian yang kedua, ya Roh Kudus itu memiliki emosi ataupun perasaan. Bapa punya, Yesus punya, Roh Kudus punya. Ya. Demikian juga bukan saja emosi atau perasaan, tapi juga kehendak atau kemauan. Itu sudah dijabarkan ya minggu lalu dengan didukung oleh banyak ayat Alkitab. Ya, ayat Alkitab. Nah, lalu apa saja yang dikerjakan atau tindakan-tindakan dilakukan oleh Roh Kudus? Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Roh Kudus membuktikan bahwa dia adalah pribadi. Sudah dijelaskan ada ya 1 sampai yang ke 5 ya, dia bekerja, dia bersaksi, dia membimbing, dia mengarahkan, dia didukakan, nah yang lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan bahwa Roh Kudus itu juga memiliki tugas untuk mengarahkan. Minta tolong satu orang baca bantu saya Nehemia 9:20 yang ada di layar saja supaya cepat. Nehemia pasal 9 ayat 20, beginilah firman Tuhan, dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka, juga namamu tidak
Rohmu yang baik untuk mengajar mereka, juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Oke, perhatikan di sini. Dan engkau memberikan kepada mereka, yaitu rohmu. Roh, ya, ruah, rohmu. Roh untuk apa? Dikatakan untuk mengajar. Sebenarnya ini lebih tepat untuk mengarahkan. Ya, mengarahkan. Ya, mengarahkan mereka. Ya, mengarahkan mereka. Jadi mengarahkan mereka. Ya, supaya mereka juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Ini ya menunjuk kepada bangsa Israel bagaimana Roh Kudus membimbing mereka, menolong mereka, ya. Oke, mengarahkan itu kata roh. Ya, roh. Kalau sudah mengarahkan, membimbing, berarti itu adalah tindakan dari suatu pribadi, ya, suatu pribadi. Oke. Lalu yang ketujuh. Nah, yang ketujuh, Roh Kudus itu juga mengajar kita berdoa atau bersyafaat, ya, bersyafaat. Silakan dibuka di kitab Roma, ya. Roma pasal 8 ayat 26. Satu orang baca Roma 8 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, dikatakan sini, tolong perhatikan, Roh sendiri berdoa untuk kita. Artinya apa? Roh Kudus mengajar setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus bagaimana berdoa. Ya, bagaimana berdoa. Makanya kalau ada orang Kristen tidak tahu berdoa, ya dicek lagi. Apakah dia sudah sungguh-sungguh mengalami lahir baru. Kalau orang sudah melahir baru, pasti sudah dikaruniakan Roh Kudus. Orang yang dikaruniakan Roh Kudus pasti dituntun, ya, bagaimana caranya berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Mengapa? Karena roh kita, roh Tuhan dan roh kita lah menyatu di dalam doa. Ya, dalam doa. Persekutuan itu adalah pertemuan roh Tuhan dengan roh manusia. Di dalam doa, Tuhan itu roh, kita tidak bisa lihat. Maka Roh Kudus itulah yang mengajar kita untuk berdoa. Nah, termasuk di dalam hal berdoa syafaat, ya. Nah, itu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini adalah satu tindakan pribadi, ya, pribadi. Jadi itu mengajar kita melakukan suatu kegerakan, yaitu untuk berdoa, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus, ya, pekerjaan Roh Kudus. Masih ada di antara kalian tidak tahu berdoa? Atau berdoa masih mencatat doanya baru dibacakan? Nah, itu hati-hati. Kalau kita sudah punya roh Allah, kita dibimbing untuk berdoa, ya. Siapapun itu pasti mengalami hal demikian. Oke, lanjut yang ke-8, Roh Kudus itu memimpin. Nah, ini juga tindakan Roh Kudus adalah pribadi. Coba dibuka Matius 4. Injil Matius 4 pasal yang pertama. Silakan untuk satu orang membaca. Matius 4 ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, maka Yesus dibawa oleh Roh. Ya, Roh, yaitu Roh Kudus dibawa, dikatakan bahwa padang gurun berarti dipimpin, ya, dipimpin oleh Roh. Jadi Yesus dipimpin oleh Roh. Nanti ada yang membahas, ya, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Ada yang membahas itu nanti, ya. Oke, jadi di sini sangat jelas kita perhatikan Roh Kudus itu memimpin. Ya, memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran. Silakan baca Yohanes 16:13. Yohanes 16:13. Bantu, silakan baca. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ya, perhatikan yang dikasih garis ya, yaitu tetapi bila ia datang yaitu siapa? Roh kebenaran. Siapa itu roh kebenaran? Yaitu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Untuk apa tugasnya? Apa perannya Roh Kudus? Dikatakan ia akan memimpin kamu. Kamu ini orang-orang percaya ya, memimpin kamu. Dipimpin itu apa? Ke seluruh kebenaran. Kebenaran tentang apa? Yaitu Alkitab atau firman. Jadi kalau orang tidak memiliki roh kebenaran atau Roh Kudus, tidak akan pernah mengerti firman, tidak akan pernah mengerti Alkitab kalau belum dibimbing oleh Roh Kudus, ya. Maka seperti apapun kita menjelaskan tentang Roh Kudus, tentang Yesus kepada orang lain yang belum percaya, dia akan tetap menolak, ya, kata tetap menolaknya, kecuali kalau Roh Kudus sudah bekerja, ya. Mereka akan dituntun kepada diberikan hikmat pengertian untuk mengerti siapa Yesus, siapa Roh Kudus. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa dia akan datang ke dunia, engkau mengenalnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Siapa itu dunia yang tidak mengenalnya itu? Ya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu padahal sudah menyatakan diri hadir dalam pribadi Yesus Kristus, ya. Oke, nah itu. Jadi inilah peran dari suatu pribadi, yaitu Roh Kudus itulah pribadi karena apa? Memimpin orang-orang yang percaya kepada seluruh kebenaran untuk mengerti kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Maka dia pribadi, ya, pribadi. Kalau bukan pribadi, nggak mungkin bisa memimpin seorang kepada kebenaran. Ya, yang ke-10, Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus. Nah, ini nanti akan dibahas oleh mahasiswa yang punya materi ya untuk presentasi. Silakan baca Yohanes 14, Yohanes 16 14. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Iya. Iya, kata ini Yesus mengatakan. Ya, ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan mengutus Roh Kudus, ya mengutus Roh Kudus. Setelah dia naik ke surga, Roh Kudus akan turun sesuai dengan nubuatan dari Nabi Yoel, Nabi Ezekiel, nubuatan dari sendiri ketika ada di bumi. Katakan ia akan datang, ia akan datang. Ketika dia sudah datang dikatakan maka dia memuliakan aku. Nah, Roh Kudus itu berperan memuliakan Kristus. Nah, ini perlu dipahami ya. Ya, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, Roh Kudus itu ya yang menjadikan seseorang percaya kepada Kristus, yang menuntun seorang menjadi percaya kepada Kristus, yang hidup di dalam Kristus. Itu pekerjaan dari Roh Kudus. Selama Roh Kudus belum bekerja dalam pribadi seorang, dia tidak akan pernah memuliakan Kristus. Dia tidak akan pernah percaya kepada Kristus kalau belum ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ya, itu. Bahkan mungkin itu dianggap satu kebodohan. Kok percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Nah, tuh hari-hari ini kan banyak yang melecehkan ya pribadi Yesus yang kedua itu. Tapi orang-orang yang suka melecehkan, merendahkan Yesus itu ya hanya dua kemungkinan. Segera cepat pensiun dari dunia ini atau yang kedua dia bertobat. Kita sih berharap bertobat, gitu ya. Itu ya. Nah, itulah tugas dari Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Kalau dia pribadi nggak mungkin ya bisa memuliakan Tuhan. Nah, ini karena ada orang mengatakan ya Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, maka itu sangat bertentangan dengan ayat ini. Ya. Sangat bertentangan. Masa misalnya gini, kalau itu benar ya, kalau itu benar, pandangan itu benar, maka ini ayat ini harus begini, ya. Ya, aku akan memuliakan aku. Itu. Ya, kalau itu adalah pribadi yang sama. Ya, Roh Kudus dengan Yesus adalah pribadi yang sama, maka seharusnya Yesus tidak mengatakan ia akan memuliakan aku. Ya, maka yang harusnya lebih tepat adalah aku akan memuliakan aku. Ya, Yesus memuliakan dirinya sendiri. Nah, itu kalau pribadi yang sama. Oke, bisa paham ya?
Ya saya paham. Ya, nah ini itu maksudnya. Nah, karena itu kita tolak ajaran itu. Ya. Roh Kudus adalah pribadi sendiri, anak atau Yesus adalah pribadi sendiri. Ya, pribadi sendiri. Nah, sudah jelaskan kata dia, engkau, kamu, ya, ya, iya. Nah, itu kan menunjuk kepada ya sebutan kepada pribadi. Ya, pribadi. Ya, pribadi, ya. Oke. Atau kalau binatang pernah nggak disebut kau gitu, binatang? Tidak, Pak. Tidak kan? Mengapa? Tidak, Karena Pak. binatang itu bukan pribadi. Bukan pribadi atau oknum. Ya, bukan oknum. Nah, gitu ya. Oke. Makanya kalau dikatakan Yesus, aku akan pergi dan mengutus Roh Kudus atau Roh kebenaran, aku tidak biarkan engkau menjadi anak yatim, tapi akan mengutus Roh Kudus. Nah, mengutus Roh Kudus, ya. Ya, itu sudah sesuai dengan nubuatan para nabi, terutama Nabi Yoel kan. Ya, Roh akan dicurahkan kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada orang dewasa dan yang lain sebagainya, kepada umatku. Nah, itu kan. Nah, itu sudah digenapi, Itu adalah pribadi dari ketiga Trinitas, yaitu Roh Kudus. Jadi tidak secara pribadi itu adalah Roh Kudus. Dalam keilahian kita sudah belajar. Ya, dalam sifat keilahian itu memiliki sifat keilahian yang sama, ya, sehakikat sederajat, ya, sehakikat sederajat, tidak ada yang tinggi rendah, ya, tidak ada hierarki, tidak ada, ya, tidak ada. Oke, setara, semua setara. Setara itu masih ingat, sama-sama maha tahu, Sama. ya, sama-sama maha hadir, sama-sama maha kuasa, Maha kuasa. dan memiliki sifat yang Kekal. kekal, ya, itu dia, ya. Oke. Baik, itu yang berikut. Roh Kudus berperan untuk melahirkan kembali, atau bagaimana seorang bisa mengalami kelahiran kembali itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Silakan baca Yohanes 3 ayat 5 dan 6 ada di, silakan yang di layar. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Iya. Nah, setiap kalian ini yang sudah mengalami lahir baru, ingat itu pekerjaan Roh Kudus. Pastikan kalian ini adalah orang-orang yang sudah mengalami lahir baru. Ya. Jadi lahir baru itu bukan karena mendaftar di sekolah tinggi teologi. Bukan karena dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen, dibesarkan di tengah keluarga sudah lahir baru, tidak. Lahir baru itu adalah pekerjaan Roh Kudus ketika seorang mendengarkan Injil, percaya kepada Injil atau percaya kepada Kristus, di situ Roh Kudus bekerja melahirbarukan kalian. Kalau lahir secara daging itu adalah dari orang tua kita, tidak cukup, harus mengalami namanya lahir baru yang dikerjakan oleh Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berperan melahirbarukan seseorang, ya, seorang. Karena dapat melahirkan barukan seorang, dia adalah pribadi. Pribadi tidak akan bisa melahirbarukan, ya, kalau bukan pribadi, ya. Jadi itu karena dia pribadi, maka ya, kerjanya melahirbarukan. Ini bukan saja karena menunjukkan dia pribadi, tapi juga sekaligus menunjukkan ya Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Oke. Oke, lanjut. Roh Kudus yang menunjukkan bahwa dia adalah pribadi. Tindakan yang ke-12 itu adalah Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan manusia. Kapan Roh Kudus tinggal dalam diri seorang? Kapan? Ketika seseorang Ketika ia tersebut percaya bahwa Yesus adalah Juru hidup Selamat. baru. Ketika seorang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru dan Selamat. Oke, pada saat itu ya berdiam, ya. Ada tinggal, ya tinggal. Nanti tinggal perhatikan ayat Alkitab ya. Coba kita perhatikan dulu ya. Nanti harus bisa membedakan ya keberadaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama
dan keberadaan Roh Kudus setelah pencurahan Roh Kudus atau setelah Yesus naik ke surga, lalu zaman gereja sampai masa kini. Ya, kita harus bisa membedakan peranannya, ya, peranannya, ya. Oke. Silakan kita tolong baca Kejadian ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, jadi dalam perjanjian lama, khususnya Kejadian ayat 3 dikatakan, Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Artinya kita mau perhatikan di sini kata tinggal. Berarti Roh Kudus itu dapat tinggal di dalam hati manusia, tinggal dalam hidup manusia. Dia dapat tinggal. Mengapa dia bisa tinggal? Pribadi. Kalau dia hanya kuasa, kalau dia hanya angin, misalnya kan, ya bagaimana bisa tinggal dalam hati kita? Ya tinggal dalam hati orang percaya, ya tinggal. Hanya kalau kita perhatikan di sini di Perjanjian Lama dikatakan tidak selama-lamanya tinggal dalam manusia. Apakah juga demikian nanti dalam hal Perjanjian Baru? Setelah pencurahan Roh Kudus. Bagi orang sudah percaya. Ya, itu ada nanti pembahasannya sehingga bisa bedakan ya. Harus bedakan, ini adalah doktrin teologi yang harus dipahami dengan baik. Ya, keberadaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan keberadaan Roh Kudus setelah pencurahan Roh Kudus sampai masa gereja sampai hari ini ya. Itu bisa dibedakan nanti. Ya, Yesus sendiri sudah mengatakan sebelum naik ke surga, ketika Roh Kudus diutus, Roh kebenaran, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 akan tinggal selama-lamanya. Ya, akan tinggal selama-lamanya di mana? Di kehidupan, di hati kita orang percaya kepadanya ya. Oke. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus lagi tuh. Kemudian tindakan yang berikut bahwa Roh Kudus itulah pribadi. Roh Kudus menginsapkan manusia akan dosa. Apa maksudnya menginsapkan? Menyadarkan, mengingatkan. Ya, menyadarkan, mengingatkan boleh. Coba baca dulu. Menegur. Menegur. Baca dulu Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, Ya. dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, dan kalau ia ini adalah siapa? Itu disebut dengan roh, ya. Roh Kudus. Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Menginsapkan dunia akan dosa, ya, dan juga akan kebenaran dan juga sekaligus penghakiman. Perhatikan kata menginsapkan, tadi katakan menyadarkan, mengingatkan. Nah, kalau kalian jatuh dalam perbuatan dosa, ya, lalu menganggap itu biasa-biasa saja, tidak ada rasa bersalah dan tidak insaf, hati-hati. Ya, hati-hati. Berarti kalau hatimu sedang apa itu namanya? Keras hati ya. Ya, tidak punya kepekaan, sensitif terhadap dosa. Kalau orang sensitif terhadap dosa, ketika dia jatuh dalam perbuatan dosa, langsung dia menyesali, bahkan dikatakan berduka cita atas dosa itu. Ya, berduka cita atas dosa itu. Mengapa? Karena dia sudah melukai hati Tuhan, melukai Roh Kudus. Itu adalah pekerja Roh Kudus. Pernah kalian mengalami hal demikian? Ketika berbuat dosa, langsung diingatkan, kamu udah melakukan kesalahan, kamu udah berbuat kasar. Pernah nggak? Pernah. Pernah, Pak. Nah, seharusnya tidak hanya pernah, sesering mungkin. Apa dosa yang dilakukan oleh Fitri hari ini? Sebelum tidur, lihat dulu dari pagi bangun sampai melakukan segala aktivitas. Tuhan, biarkan rohmu mengingatkan saya dosa apa yang saya lakukan hari ini. Karena saya mau tidur, saya tidak tahu besok pagi saya masih bangun atau tidak. Nah, ya, artinya kita sudah beraskan diri di hadapan Tuhan. Ya, maunya sih tetap bangun pagi-pagi, ya. Ya, tetap bangun, tapi kan nggak tahu, semua dalam rahasianya Tuhan. Ya, banyak orang dalam keadaan tertidur, ya besoknya tidur kebenaran untuk selamanya. Ya. Oke, karena itu sebelum terjadi, insaflah atas segala dosa kesalahan kita. Oke, nah ini, terutama ini anak-anak muda ini. Ya, ingat toh, ya.
Tiap tahun ada kasus-kasus dari mahasiswa ini pacaran melebihi dari batas, ya. Kalau sudah melakukan sesuatu yang belum milikmu, ya, belum saatnya, ya, mencium dengan hawa nafsu, ya, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, padahal itu belum istrimu, belum suamimu, ya, harus bertobat, ya, harus bertobat dan jangan ulangi lagi. Yang belum pernah, jangan pernah lakukan itu. Yang sudah pernah, mohon ampun kepada Tuhan, ya, mohon ampun kepada Tuhan. Insaf, tinggalkan itu segala dosa pelanggaran itu. Jangan lakukan lagi. Kau melukai hati Tuhan, maka berkat akan tertutup, masa depan akan tertutup. Kalau engkau tidak datang mohon ampun dan bertobat meninggalkan itu, ya. Ini penting. Mengapa? Karena di antara teman-teman kalian saya sangat kecewa, sedih mendengar berita-berita yang seperti itu, ya. Dan sudah diakui, ya, sudah diakui. Saya tidak perlu sebut nama, ya. Ya, jangan berpacaranlah sesuai dengan terang firman Tuhan. Amin. 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 Pekalah terhadap pekerjaan Roh Kudus. Peka terhadap pekerjaan Roh Kudus, ya. Ya, jadi jadilah wanitanya Tuhan. Wanitanya Tuhan itu akan menjaga kekudusan hidup, ya, karena dia berharga di mata Tuhan. Jangan berikan sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang berharga dari dirimu kepada orang lain dengan gratis, dengan iming-iming, ya. Itu jangan, ya, harus berjuang. Oke, kalau enggak nanti kehampaan yang kau terima pada saat dalam pernikahan itu. Nah, ini serius saya bicara ini karena berhubungan dengan dosa, ya. Oke. Baik, sampai di situ dulu. Mungkin kita nyanyikan dulu pujian ini, semua tahu, ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tidak tahu lagu ini? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Oke, yang tahu kita nyanyi bersama-sama dulu sebelum kita lanjut, ya, ke presentasi. Yang mau presentasi kita ada waktu setengah jam lagi. Kita kan berakhir 7:30, ya. Ya, betul ya, 7:30 atau jam 8? 7:30, Pak. Ya, 7:30, ya. Oke, silakan nyanyikan dulu lagu ini. Siapa yang tahu? Roh Kudus. Semua tahu, Pak. Ya. Semua pasti tahu, Pak, lagunya. Ya. Siapa yang tahu? Tidak tahu? Tahu, Pak. Lagu ini aja. Kalau nggak tahu lagu ini, kita nyanyikan lagu apa itu namanya itu? Peganglah tanganku. Jangan terlalu tinggi. Siapa yang bisa ngambil? Ayo. Apa lagu? Aja Pak yang angkat. Ayo. Gloria. Ya, Ica aja Pak. Siapa? Ica. Dengan Dian, Pak. Ica. Coba ya, lagunya dimulai dulu, jangan terlalu tinggi nanti. Waktu ini 10 menit lagi. Nanti 1 kali lagi ini. Kalau ini bergabung, ya. Nanti harus saya cek lagi kenapa begini nih. Ayo. Peganglah tanganku Roh Kudus. Itu ketinggian nggak, teman-teman?